Selamat datang di FK Edukasi. Baiklah sobat, kali ini kita akan membahas soal UTS atau PTS Matematika kelas 4 semester 1 di tahun 2020. Simak video berikut ini. Nah, untuk menjawab soal UTS, kamu harus tahu dulu mengenai kisi-kisinya, apa saja materi yang akan keluar di ujian UTS ini. Yang pertama ada pecahan, kedua KPK dan FEB. Yang pertama, itu pecahan, ada bilangan pecahan, bentuk pecahan, dan taksiran. Untuk KPK dan FEB, faktor dan kelipatan bilangan, faktorisasi prima, menentukan KPK dan FEB. Nah, untuk lebih jelasnya, simak soal berikut ini. Nomor 1, pecahan berikut yang tidak senilai dengan 1/2 adalah, nah kita cari dulu mulai dari yang A, 2/4. Nah, caranya kita sederhanakan. Ini sama-sama bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Hasilnya 1/2. Ya, berarti ini 1/2 senilai dengan 1/2. Ini benar ya. Yang B, 3/6. Ini sama-sama dibagi 3. Hasilnya 1/2 juga. Ini bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Yang C, 5/10. Ini sama-sama dibagi 5 juga. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Hasilnya 1/2 juga. Nah, sudah nampak ya. A, B, C itu senilai dengan 1/2. Yang tidaknya adalah D, 5/15. Kalau tidak percaya, masih ragu juga, mari kita cari ya. 5/15 ini sama-sama dibagi 5. Hasilnya adalah 5D bagi 5, 1. 15D bagi 5, 3. 1/3. Jadi jawabannya adalah D. Jadi 5/15 ini tidak senilai dengan 1/2, tapi 1/3. Nomor 2, ini ada gambar ya, di gambar pizza kayaknya. Daerah yang diarsir pada gambar tersebut senilai dengan, nih, ini gampang nih ya. Caranya adalah jumlah diarsir per jumlah keseluruhan. Ya. Nih, kita hitung dulu jumlah diarsirnya ada berapa. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Dan jumlah keseluruhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi kita buat 3/8. Hasilnya adalah C, 3/8. Soal nomor 3. Ini ada garis bilangan. Perhatikan garis bilangan di atas ini. Pecahan desimal yang ditunjukkan N adalah, ini 1,9. Kita hitung ya. 1,8, 1,81, 82, 83, 84, 85 ya. Ini jawabannya adalah C, 1,85. Nomor 4, bentuk pecahan 0,5 diubah ke bentuk pecahan biasa menjadi, ini mudah sekali. Ingat, satu angka di belakang koma artinya per 10. Ya. Jadi hasilnya 5/10. Ini bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. 1/2. Jawabannya adalah A, 1/2. Nomor 5. Bentuk pecahan sederhana dari pecahan desimal 0,05 adalah, nah yang tadi cuma 1 di belakang koma. Sekarang 2 angka di belakang koma. Jadi 0,05 ini, ya 2 angka di belakang koma artinya per 100. 5/100. Ini disederhanakan. Ini sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 100 dibagi 5, 20.
1/20. Jawabannya adalah D. 1/20. Nomor 6, bentuk desimal dari pecahan 7/8 adalah, ini kita cari pembagiannya. 8 dibagi 7, 0. Ini nggak bisa ya, 8 dibagi 7. Maka kita buat 0. Turun 0 jadi 70. 70 dibagi 8, tepatnya 8. Ini dikasih koma dulu, baru buat 8. 8 dikali 8, 64. Ini dikurangi. 0 kurang 4 nggak bisa. Kita pinjam 1. Menjadi 10. 10 dikurang 4 menjadi 6. Ini sudah habis ya, menjadi 6. 6 dikurang 6, 0. Ini turun 1 nolnya, 60. 60 dibagi 8 hasilnya 7. Ya, karena mendekati. 7 dikali 8, 56. Ini 0 dikurang 6, nggak bisa. Kita pinjam lagi 1. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Ini 40. 40 bagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Ini habis ya. Jadi hasilnya adalah 0,875. Ini D. Nomor 7, pecahan 4/5 diubah ke dalam pecahan persen menjadi, ini gampang sekali ya. Ini tinggal kita kalikan 100 saja. Nih, 4/5 dikali 100. Ini bisa kita bagi, kita sederhanakan. 5 dibagi 100 sama dengan 20 ya. Ini coret ya. 20. 20 dikali 4, 80. Ya, ini 80% ya. 4 dikali 20 ya. Yang 5 ini sudah habis dibagi dengan 100. 100 tinggal 20. Makanya 4 dikali 20 sama dengan 80%. Jawabannya adalah D. 80. Nomor 8, bilangan kelipatan 6 yang kurang dari 40 adalah, ini kelipatan 6, perkalian 6. Kelipatan dari 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40. Jadi, kurang dari 40, jadi 36. 36, 30, 24, 18, 12. Ini jawabannya adalah A. Nomor 9, faktor dari 60 adalah, ini yang artinya adalah bisa dibagi habis dengan dari 60 ini. Apa saja bilangan yang bisa membagi habis dari 60. 60 dibagi 1 sama dengan 60, 60 dibagi 2 sama dengan 30, 60 dibagi 3 sama dengan 20, 60 dibagi 4 sama dengan 15, 60 dibagi 5 sama dengan 12, 60 dibagi 6 sama dengan 10. Jadi faktor dari 60 adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Mari kita cek satu-satu. Ya, 1, 2, 3. Ini 5-nya nggak ada ya. Langsung 6, 12, 15. Ah, ini 20-nya nggak ada. 30, 60. Ini salah ya. Kurang lengkap. Yang B, 1, 2, 3, 4, 6. Ini 5-nya nggak ada. 12, 10-nya nggak ada. 15, 20-nya nggak ada. 30, 60. Ini kurangnya, kurang lengkap. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 30, 60. Nah, ini mendekati ya, lengkap ya. Ini yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini 8 nggak ada ya. Ada di sini 8. 12 ada, 15, ya, 30, 60. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Nomor 10, faktor prima dari 56 adalah, nah, seperti ini. 56 dibagi 1 sama dengan 56. 56 dibagi 2, 28. 56 dibagi 4 sama dengan 14. 56 dibagi 7 sama dengan 8. Kalian juga bisa memakai perkalian ya. Atau dibalikan saja. Misalnya 56 dikali 1 sama dengan 56. 28 dikali 2 sama dengan 56. Nah, seperti itu. Nah, jadi sudah ditemukan faktorisasi dari 56, yaitu 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56. Nah, ini faktor dari 56.
1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, dan 56. Nah, untuk mencari faktor prima, kita harus tahu terlebih dulu bilangan prima. Apa saja sih bilangan prima itu? Ini dia. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Nah, di sini mana yang sama? Ini ada 2, ya, sama sini ya, 2 dan 7. 8 nggak ada, 14 nggak ada, 28 juga nggak ada, 56 juga nggak ada. Jadi faktor prima dari 56 adalah 2 dan 7. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 11, KPK dari bilangan 16 dan 18 adalah. Ini kita cari dulu kelipatan dari 16 dan 18. Ini KPK 16, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 114, 160, dan seterusnya. Sedangkan untuk KPK 18, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144. Ingat, KPK adalah kelipatan dari bilangan itu. Ya. Jadi yang merupakan KPK dari 16 dan 18 adalah ini, mana yang sama ya? Ada yang lihat yang sama? Nah, ini 144. Jadi jawaban nomor 11 adalah C, 144. Lanjut nomor 12. KPK dan FPB dari 20 dan 35 adalah. Nah, ini kita mencari KPK dan FPB. Lanjut. KPK dari 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, dan seterusnya. Dan KPK di 35, 35, 70, 105, 140, 175. Udah nampak ya mana yang merupakan KPK-nya? Yaitu 140, ini 140. Lanjut kita mencari FPB lagi. Kita cari FPB dari 20. 20 dibagi 1 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi, ini merupakan faktor ya. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Itu faktor dari 20. Sedangkan 35. 35 dibagi 1 sama dengan 35. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi, faktor dari 35 adalah 1, 5, 7, dan 35. Jadi mana yang merupakan FPB? Faktor persekutuan terbesar. Ingat mana yang sama? Cari yang sama di sini ya. Itu dapat nih 5. Ini juga ada 5. Ya, ingat yang terbesar bukan yang terkecil ya. Yang terkecil dari sini 1. Ini 1 juga. Yang terbesarnya adalah 5. Jadi FPB dari 20 dan 35 adalah 5. Jawabannya adalah D, 140 dan 5. Nomor 12. Nomor 13. Menjelang hari raya, Pak Basuki membagikan 120 kg beras, 60 kg gula pasir, dan 50 kg minyak goreng kepada tetangganya dalam bentuk paket lebaran. Setiap paket terdiri atas 3 jenis barang. Dalam jumlah yang sama banyak, tetangga yang akan menerima paket lebaran dari Pak Basuki sebanyak. Jadi kita harus mencari FPB dari 120, 60, dan 50. Pertama kita harus mencari faktorisasi dari 120. 120 dibagi 1 sama dengan 120. 120 dibagi 2 sama dengan 60. 120 dibagi 3 sama dengan 40. 120 dibagi 4 sama dengan 30. 120 dibagi 5 sama dengan 24. 120 dibagi 10 sama dengan 12. Jadi faktorisasinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 24, 30, 40, 60, dan 120. Lanjut kita mencari faktorisasi dari 60. 60 dibagi 1 sama dengan 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 60 dibagi 3 sama dengan 20. 60 dibagi 4 sama dengan 15. 60 dibagi 5 sama dengan 12.
60 dibagi 10 sama dengan 6. Jadi faktorisasi dari 60 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 12, 15, 20, 30, dan 60. Lanjut kita mencari nih 50, faktorisasi 50. 50 dibagi 1 sama dengan 50, 50 dibagi 2 sama dengan 25, 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi faktorisasinya adalah 1, 2, 5, 50, 25, 10. Ini ya. Nah, kita lihat mana yang sama, angka yang sama. Yang ini 1 juga sama ya. 1, 1, 2, 2 juga ada. 3, yang sini nggak ada. 4, yang sini nggak ada. 5, 5, ini sini ada. 10, 10, 10 ini ada. 10, 12, ini nggak ada 12, ini ada. Ini 12, 24, ini nggak ada, ini juga nggak ada. 30, ini nggak ada, di sini ada. 40. Nah, jadi yang terbesarnya adalah 10 ya. 10 ya. Coba lihat sini, ini yang terbesar juga. Ini udah 12, tapi di faktorisasi 50 nggak ada 12. Jadi jawabannya adalah C, 10. Faktor persekutuan jadi faktor persekutuan dari 120, 60, dan 50 adalah 10. Nomor 14, Mail membagikan 3 jenis makanan, yaitu 24 kue bolu, 27 kue coklat, dan 42 permen karet. Ketiga makanan itu akan diberikan kepada teman bermainnya dengan jumlah dan jenis yang sama banyak. Banyak teman yang dapat diberi adalah, ini sama seperti yang tadi ya, cara mencarinya. Kita cari dulu faktorisasi dari 24. 24 dibagi 1 sama dengan 24, 24 dibagi 2 sama dengan 12, 24 dibagi 3 sama dengan 8, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi faktorisasinya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ini. Lanjut, kita cari yang 27. 27 dibagi 1 sama dengan 27, 27 dibagi 3 sama dengan 9. 1, 3, 27, 9. Ini dia faktorisasinya. Lanjut, kita mencari yang 42. 42 dibagi 1 sama dengan 42. 42 dibagi 2 sama dengan 21. 42 dibagi 3 sama dengan 14. 42 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi faktorisasinya 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Jadi kita cari yang FVB-nya, cari yang terbesar. 1 nih juga ada, ini 1 juga ada. 2, di sini nggak ada 2. Nah, kita skip, kita lewati. Lanjut 3, di sini ada, di sini juga ada. 6, di sini nggak ada, skip ya. Kita lewati. 7, ini nggak ada 7. Nah, jadi yang mana yang sama? Yang 3. Jadi jawabannya adalah 3. Ini 8. 8 di sini ada, di sini nggak ada. Kita skip. Jadi jawabannya adalah B, 3. Faktor persekutuan dari 24, 27, dan 42 adalah 3. Nomor 15. Jamil dan Jamal mengikuti kursus bahasa Inggris. Mereka mendapat jadwal yang berbeda. Jamil mendapat jadwal 4 hari sekali. Jamal mendapatkan jadwal 6 hari sekali. Mereka kursus bersama setiap titik-titik hari sekali. Kita di sini mencari KPK-nya. Kelipatan dari 4 adalah, ini yang Jamil ya. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Untuk Jamal, 6, 12, 18, 24, 30, mana yang sama? Ya, KPK yang terkecil. Ini 6, ini yang ada 12. Nah, jadi KPK-nya adalah 12. D, jawabannya adalah 12. Jadi mereka kursus bersama setiap 12 hari sekali. Nah, thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya.